Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Punjer Wali Songo. Video ini berkisah tentang sosok yang dikenal sebagai Punjer Wali Songo, yang tidak lain adalah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro disebut sebagai Punjer Wali Songo karena beliau adalah orang tua dari para Wali Songo. Selain sebagai orang tua para Wali Songo, ternyata Syekh Jumadil Kubro ini adalah ayah mertua dari Sultan Turki Utsmaniyah keempat, yakni Sultan Mahmud bin Bayezid bin Murad. Di dalam buku Pustoko Darah Agung halaman 14 dapat kita temukan catatan bahwa putri Syekh Jumadil Kubro yang bernama Siti Rakimah dinikah oleh Sultan Mahmud Dingerum, Turki Utsmani. Siti Rakimah ini adalah anak ketiga Syekh Jumadil Kubro dari istri pertamanya yaitu Siti Fatimah Kamarruhmi. Syekh Jumadil Kubro dari istri pertamanya, Siti Fatimah Kamarruhmi ini dikarunia 5 orang anak, yang semuanya menjadi tokoh besar dan penting pada masanya. Putra pertama bernama Maulana Sultan Tajuddin Ahmadil Kubro Khalifatullah Nurul Mulki di Mekah. Putra kedua bernama Maulana Muhyiddin Muhammadil Kubro Khalifatullah Mulkiki di Mekah. Putra ketiga, putri, bernama Siti Rakimah, dinikah oleh Sultan Mahmud Dingerum, Turki Utsmani. Putra nomor 4 bernama Maulana Abu Ahmad Ishaq Imamul Pase, menjadi imam di Pase, Malaka. Putra nomor 5 bernama Maulana Abu Ali Ibrahim. Menikah dengan Siti Syarifah di Jeddah dan menjadi imam di Jeddah, kemudian pindah ke Campa diambil menantu oleh Raja Kian Campa, dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dewi Swan Hawanti, kemudian menjadi imam di Asmoro dan selanjutnya terkenal dengan nama masyhurnya Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Putra menantu dari Syekh Jumadil Kubro yaitu Sultan Mahmud, memerintah Turki pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Ternyata Sultan Mahmud bin Bayezid bin Murad ini adalah tokoh utama dan pertama yang menggagas dibentuknya Dewan Dakwah yang disebut Wali Songo sekitar pada tahun 1404 Masehi. Kisah pembentukan Dewan Dakwah yang disebut Wali Songo bermula ketika Sultan Mahmud, putra menantu Syekh Jumadil Kubro ini bermimpi memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak di akhir zaman perkembangan Islam terbesar di dunia ada di negeri timur. Yadharul Islam akhir zaman fi syarqil ardh. Dalam petunjuknya, Sultan Mahmud juga diberi 2 tanda negeri timur yang dimaksud, yaitu penduduk negeri tersebut bentuknya baik-baik, keadaan fisiknya tengah-tengah, serta akhlak tata krama penduduk negeri tersebut sangat baik. Kedua tanda tersebut hanya ada di negeri Nusantara, yaitu Jawa. Berdasarkan mimpi Sultan Turki menantu Syekh Jumadil Kubro tersebut dan atas nasihat dari Syekh Jumadil Kubro sebagai ayah mertua dari Sultan Mahmud, akhirnya Sultan Mahmud memerintahkan untuk dibentuk Dewan Dakwah yang terdiri dari 9 orang tokoh berasal dari berbagai negara yang kemudian masyhur disebut Wali Songo. Syekh Jumadil Kubro memilih Semarang yang masih menjadi wilayah kekuasaan Demak saat itu sebagai tempat bermukim dan sekaligus sebagai tempat pusat dakwah Islam. Di Semarang inilah Syekh Jumadil Kubro mengajarkan Islam kepada masyarakat dan terlebih kepada para murid. Syekh Jumadil Kubro mengajarkan Sufisme kepada para muridnya. Adapun ajaran Sufi yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro adalah Thariqah Kubrowiyah. Dan Thariqah Kubrowiyah ini didirikan pertama kali oleh leluhur Syekh Jumadil Kubro sendiri yang bernama Syekh Nadmuddinil Kabir. Di dalam kitab Pustaka Darah Agung halaman 13-14 disebutkan secara jelas silsilah Syekh Jumadil Kubro sampai kepada Syekh Nadmuddinil Kabir sebagai berikut. Syekh Jumadil Kubro bin Syekh Jumadil Kabir bin Maulana Mahmudinil Kubro bin Sayyidina Abdurrahman bin Said Imam Abdullah bin Syekh Ashar Nakid bin Syekh Hasan bin Syekh Sam'aun bin Syekh Nadmuddinil Kabir bin Sayyidina Zainal Kubro bin Sultan Zahid Zainal Kabir bin Sultan Zainal Husain bin Sultan Sulaiman Zainal Hakim bin Sultan Walid Zainal Alim bin Said Ali Zainal Abidin bin Said Sultan Abu Abdullah Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari istri Baginda Ali yaitu Sayyidah Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berdasarkan catatan silsilah dalam buku Pustaka Darah Agung tersebut, kita menjadi tahu bahwa silsilah Syekh Jumadil Kubro bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak berjalur kepada Sayyid Mubakir yang dinisbatkan sebagai leluhur Ba'alawi seperti yang diketahui oleh banyak orang selama ini. Melainkan Syekh Jumadil Kubro sebagai punjer Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi Muhammad generasi ke-17. Syekh Jumadil Kubro memiliki silsilah sampai kepada baginda Nabi Muhammad melalui jalur dari kakaknya Sayyid Mubakir yang bernama Sayyid Sultan Walid Zainal Alim bin Sayyid Sultan Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein binti Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan catatan Pustaka Darah Agung ini, kita juga menjadi tahu bahwa Syekh Jumadil Kubro, penerus ajaran Thariqah Kubroiyah di Nusantara, terutama di Tanah Jawa, adalah keturunan dari Syekh Najmuddinil Kabir, pendiri Thariqah Kubroiyah generasi ke-9. Kubroiyah atau Tarekat Sufi Kubroiyah fokus pada menjelaskan pengalaman visioner. Thariqah Kubroiyah berpengaruh di Asia Tengah, mendirikan banyak kegiatan politik, sosial, dan ekonomi di sana. Ajaran utama Kubroiyah adalah berkembang dengan baik melalui psikologi mistik berdasarkan analisis pengalaman visioner. Mereka berfokus pada menjelaskan pengalaman visioner spiritual yang dijalani oleh sang sufi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian terbesar mereka berfokus pada zikir sirul asror sebagai sarana yang memungkinkan untuk persepsi penglihatan spiritual. Konon, para murid pengamal Thariqah Kubroiyah banyak yang dikaruniai ilmu firasat manusia, kewaskitaan, sebagaimana dulu Syekh Imam Syafi'i masyhur dengan ilmu firasat manusia. Dan rupanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya karena Syekh Najmuddinil Kabir, pendiri Thariqah Kubroiyah ini, ternyata mewarisi ilmu firasat manusia dari kakek buyutnya sendiri, yaitu Syekh Imam Syafi'i. Ya, Syekh Najmuddinil Kabir memang merupakan buyut dari Syekh Imam Syafi'i. Keterangan ini dapat ditemukan di buku Pustaka Darah Agung halaman 13. Di sana tertulis bahwa kakek dari Syekh Najmuddinil Kabir yang bernama Sultan Zaid Zainal Kabir menikah dengan Siti Thoiroh, putri dari Syekh Imam Syafi'i yang memiliki ilmu firasat manusia. Syekh Najmuddinil Kabir dalam Suluk Kubroiyah mengajarkan kepada para muridnya melalui 10 tahapan lagu dalam perjalanan menuju ma'rifatullah, yaitu taubat atau al-taubah, kesederhanaan atau al-zud, kepasrahan atau al-tawakkul, penerimaan atau al-qanaah, keterasingan atau al-uzlah, kesinambungan ingat atau mulazamat al-dzikr, menghadap Allah atau al-tawajuh ilallah ta'ala, kesabaran atau al-sabr, mawas diri atau al-muraqabah, dan kerelaan atau al-ridho. Dalam menjaga tradisi keilmuan warisan leluhurnya, Syekh Jumadil Kubro mengajarkan suluk Kubroiyah kepada keluarga, anak cucu dan keturunannya, serta kepada para muridnya. Tidaklah setiap anggota Wali Songo menyiarkan Islam kecuali setiap mereka sudah membekali diri dengan ilmu-ilmu Islam yang lengkap, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Pelajaran dasar dari suluk Kubroiyah yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro kepada keluarga, anak cucu keturunan, serta kepada muridnya adalah mengenal, memahami, serta mendarah dagingkan 20 sifat wajib Allah Ta'ala, serta penekanan pada pentingnya mimpi dan pandangan mata batin. Konon, pelajaran 20 sifat wajib Allah dan dibarengi dengan mengamalkan 10 tahapan laku dalam suluk Kubroiyah dapat mengantarkan para murid Thariqah Kubroiyah menuju ma'rifatullah dengan dikarunai banyak karomah seperti kesaktian, kewaskitaan, keberanian, kebijaksanaan, menguasai ilmu firasat manusia, ketajaman mata batin, dan lain sebagainya.
Semua karomah tersebut hanyalah bonus semata dan bukan merupakan tujuan utama. Sebab tujuan utama seorang salik dalam menempuh suluk adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, untuk bisa kembali pulang menuju Allah. Syekh Najmuddin Al-Kabir berkata, jalan menuju Allah Ta'ala itu sebanyak hembusan nafas makhluknya, sedangkan jalan kami yang akan kami segera jelaskan adalah jalan yang paling dekat, paling terang benderang, dan paling benar terarah. Saat ini Thariqah Kubriyah hampir tidak ada, namun kelompok-kelompok seperti Naqsabandiyah dan Yasawiyah terus berlatih ritual sufi yang sama dan ide-ide tentang menganalisis visi spiritual. Demikian kisah tentang Punjer Wali Songo Simbah Syekh Jumadil Kubro. Dari kisah ini kita sekarang menjadi paham bahwa leluhur Wali Songo, Punjer Wali Songo, yaitu Simbah Syekh Jumadil Kubro, sangat besar jasanya bagi perkembangan Islam dari awal hingga hari ini. Semoga kisah ini bermanfaat, menambah khasanah wawasan pengetahuan tentang Syekh Jumadil Kubro sebagai sesepuh Wali Songo. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta ampun maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.